Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Dwita Orchid. Semoga video ini bisa memberi manfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Teman-teman, anggrek sama dengan tanaman buah dan juga tanaman yang lainnya. Mengapa? Karena anggrek dan tanaman-tanaman lain itu sama-sama harus dipupuk. Dan pilihan saya untuk anggrek adalah pupuk organik karena habitatnya di alam anggrek adalah tanaman epifit. Artinya tanaman yang tumbuh dengan cara menumpang pada tanaman lain. Air diperoleh dari hujan, embun, atau uap air, dan hara mineral diperoleh dari hasil dekomposisi batang serta sisa-sisa bagian tumbuhan lain yang terurai. Nah, terurai di sini artinya adanya bantuan makhluk hidup yang lain yang disebut dengan mikroorganisme. Nah, artinya sisa-sisa batang yang lapuk diambil nutrisinya oleh anggrek berkat bantuan dari mikroorganisme ini. Nah, untuk membuat pupuk organik ini, kita perlu bantuan mikroorganisme itu tadi. Saya sudah menjelaskan sedikit di video saya sebelumnya, judulnya Manfaat Mikroorganisme bagi Anggrek, Tanaman, dan juga Manusia. Nanti akan saya sertakan ya di link deskripsi video sebelumnya itu. Karena begitu besar peranan si mikroorganisme itu bagi tanaman dan juga manusia, maka saya semakin mencintai tanaman-tanaman karena ternyata cara kerja atau sistem pengolahan nutrisi-nutrisi itu hampir sama loh antara tumbuh-tumbuhan dan manusia, yaitu sama-sama butuh bahan organik dan mikroorganisme. Nah, contohnya tanaman buah-buahan ya, itu kan sangat bermanfaat. Nah, itu harus dipupuk ya. Nah, pupuk yang dipakai bisa kita membuat pupuk organik cair dan juga kompos ya. Kompos itu bisa kita gunakan sebagai media tanam bagi tanaman ataupun sebagai pupuk bagi tanaman. Nah, saya sudah pernah membuat video tentang kompos, judulnya Cara Praktis Membuat Kompos Batang Pisang. Nah, sekarang saya mau menunjukkan kompos yang sudah dibuat 2 bulan yang lalu. Dan sekarang sudah jadi. Nah, ini teman-teman ya, komposnya sudah menjadi tanah. Di sini kita perlu tambahan arang sekam supaya media tanamnya ini poros ya. Karena kalau tidak poros nanti akan mengganggu kesehatan akar dan pertumbuhan tanaman. Sekarang tinggal diaduk. Ini ya, tinggal diaduk-aduk sehingga akan menghasilkan kompos yang poros dan siap dipakai. Ini contohnya, tanahnya dilubangi lalu sudah diberi kompos. Nah, kompos itu bisa dibuat dari bahan organik apa saja. Nah, ini kan contohnya yang saya buat itu dari batang pisang yang ada ya. Tapi kita juga kalau nggak ada batang pisang, kita bisa gunakan kok kompos itu dari limbah-limbah organik. Nah, jadi kesimpulannya dari anggrek lalu berlanjut ke tanaman-tanaman lain dan juga manusia itu sama-sama membutuhkan nutrisi dan yang terbaik adalah nutrisi yang herbal atau organik. Dan yang terbaik adalah nutrisi yang kita bisa fermentasi, sehingga kaya dengan enzim berkat bantuan si mikroorganisme.